Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia Hafiz dari kelas B22. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi saya, yaitu adalah 50 aqaid sebagai pondasi keimanan. Oke, untuk kata pengantarnya, kata aqaid berasal dari akar kata akad yang berarti ikatan atau keyakinan yang kuat. Secara istilah, qaid itu berarti keyakinan yang mantap di dalam hati tentang perkara-perkara gaib yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 50 aqaid merupakan pokok-pokok keimanan yang mencakup sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya. Ini juga, maksudnya ilmu ini menjadi dasar utama dalam Islam karena amal tanpa iman tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembahasannya, yang pertama itu menjelaskan makna dan pentingnya 50 aqaid ini. Yang kedua, memahami pembagian 50 qaid. Yang ketiga, menanamkan keimanan yang kuat dan rasional. Keempat, menumbuhkan kesadaran spiritual. Yang kelima, membangun landasan berpikir teologis. Oke, landasan hukumnya ada dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari Al-Quran ini adalah penggalan dari Quran surat Al-Baqarah 177 yang berbunyi, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan juga nabi-nabi. Yang kedua, landasan dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kodok qadar. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita lanjut kepada pembagian 50 aqaid. 50 aqaid ini terbagi menjadi tiga, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, ini juga dibagi dua, yaitu dibagi untuk sifat bagi Allah dan juga sifat bagi Rasul. Sifat bagi Allah totalnya ada 41, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahilnya, dan juga satu sifat jaiz. Untuk Rasul, ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan juga satu sifat jaiz, yang mana kita totalkan ini menjadi 50 aqaid. Kita langsung saja eh, menuju ke pembagian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah SWT. Yang pertama yaitu wujud. Allah itu wujud, artinya ada. Nah, kebalikannya di sana adalah Adam. Allah itu tidak ada. Nah, tidak mungkin. Itu mustahil karena Allah itu ada. Nah, yang kedua, kidam. Allah itu wujudnya tidak berpermulaan. Tidak ada yang menciptakan Allah. Kebalikannya, Allah itu kudus, mustahil. Gak mungkin Allah itu bermulaan atau Allah itu diciptakan. Nah, yang ketiga, bako, yaitu wujudnya tidak berakhir atau kekal. Allah itu kekal. Mustahilnya fana. Fana itu wujudnya berakhir. Sebenarnya makhluk fana itu kita. Wujudnya berakhir, sedangkan Allah itu bako, kekal. Nah, lalu yang keempat, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda, tidak sama. Yang yang mana jadi ada sifat mustahil, yaitu mumasalatuh lil hawadis. Allah itu sama dengan makhluk itu tidak. Itu mustahil. Allah itu berbeda. Lalu yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Allah itu mandiri. Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun eh, untuk kehidupannya. Jadi ada kebalikannya, yaitu ihtiyaju illa ghairi, butuh kepada selain Allah itu tidak, mustahil. Allah itu mustahil membutuhkan orang lain. Oke. Wahdaniyah, Allah itu Maha Esa, Allah itu hanya satu. Jadi kebalikannya, ta'adud itu mustahil. Mustahil Allah lebih dari satu. Oke. Lalu kudroh, Allah itu kuasa, Allah itu kuat. Kebalikannya, ajz. Gak mungkin dong, Allah itu lemah, itu mustahil. Lalu irodah, Allah itu berkehendak. Kebalikannya karohah, terpaksa. Enggak. Lalu ilmu, mengetahui Allah itu maha mengetahui. Allah itu lebih pintar daripada siapapun. Maka ada sifat kebalikan, sifat mustahilnya, yaitu jahal, bodoh. Allah itu tidak bodoh.
Nah, lalu ada hayah, hidup. Allah itu hidup. Mustahil Allah maut, mati. Mustahil. Lalu ada sama, mendengar. Allah juga maha mendengar. Seperti di Al-Maul Husna juga sudah ada, Allah itu maha mendengar. Dan mustahil juga Allah itu tuli. Lalu ada basyar, melihat, yaitu buta. Itu kebalikannya buta, nggak mungkin. Allah itu maha melihat. Lalu ada kalam, Allah itu maha berbicara. Atau kebalikannya bisu itu nggak mungkin. Nah, oke. Lalu ada kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman, dan juga kebalikan-kebalikannya yaitu ajizan karihan jahilan mayyitan asham a'ma abkam, itu adalah eh, artinya itu hampir sama dengan dari kudroh sampai kalam, itu artinya sama. Lalu kita maju ke bagian sifat jaiz bagi Allah, yaitu ada satu, melakukan atau meninggalkan segala hal yang mungkin, yaitu mungkin terjadi atau tidak. Atau mudahnya, Allah itu kun fayakun. Kalau dia ingin, maka terjadi. Lalu kita masuk kepada pembagian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para nabi dan rasul. Nabi atau rasul. Yang pertama yaitu adalah sidik, yaitu jujur. Rasul itu harus jujur. Maka mustahil rasul itu kizib, yaitu bohong. Mustahil. Yang kedua, rasul itu amanah, menyampaikan pesannya. Rasul itu harus menyampaikan pesan, harus amanah. Maka mustahil Rasul itu hianah. Bahasa Indonesia enaknya itu hianat. Tidak mungkin Rasul itu berkhianat. Nah, yang ketiga, paponah, pantar, maaf, pandai atau pintar berargumentasi. Maka mustahil bagi Rasul itu baladah, bodoh. Tidak, itu mustahil. Tablik yaitu menyampaikan risalah. Kebalikannya Kipman, dia menyimpan risalah atau firman dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak diberikan kepada umat. Itu mustahil. Jadi Rasul itu harus tablik, menyampaikan. Nah, sifat jaiz bagi Rasul ada satu, yaitu mengalami hal-hal manusiawi seperti kita pada umumnya. Rasul bisa sakit, bisa lapar, bisa tidur, menikah, dan juga lain-lain. Tapi tidak sampai pada taraf mengurangi derajat keagungan. Nah, hikmah dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melindungi diri dari pemikiran sesat dan syirik, menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, meningkatkan pemahaman logis tentang keimanan, sehingga keimanan itu kita barengi dengan ilmunya, lalu menjadikan pondasi akhlak dan amal soleh itu sebagai pondasi kita. Oke, relevansi di era modern. Yang pertama, pembelajaran 50 Aqaid ini bisa menjadi filter ideologi dan paham sesat, serta membentuk karakter religius dan spiritual. Nah, ini eh, di zaman kita sekarang ini, kita mudah sekali untuk mendapatkan informasi secara cepat, bahkan bisa berlebihan, itu sehingga kita tidak bisa memastikan ini hoax apa enggak. Yang mana kalau jikalau kita punya ideologi atau karakter religius dan spiritual yang kuat, kita tidak akan mudah termakan oleh penggiringan berita hoax pada internet. Nah, yang ketiga, menumbuhkan ketenangan batin, relevansinya. Keempat, menjadikan dasar moral dan etika sosial. Kelima, mengarahkan pemanfaatan teknologi secara Islam. Nah, kebetulan yang kelima ini, kita sudah melakukannya bahkan dari awal mulai kuliah. Ini adalah pemanfaatan teknologi yang dilakukan di zaman sekarang agar bisa melakukan perkuliahan secara online. Bahkan ada yang dari Sabang sampai Merauke, kita bisa melakukan kuliah secara online, dan ini adalah salah satu relevansi daerah modern. Oke. Nah, kesimpulannya, 50 aqwaid itu adalah rumusan dasar keimanan umat Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Nah, aqwaid ini mencakup keyakinan terhadap Allah, malaikat, Rasul, kitab, takdir, dan hari-hari akhir. Lalu, pemahaman dan pengamalan 50 aqwaid ini menjadikan iman lebih kokoh, logis, dan terhindar dari penyimpangan akidah. Nah, keempat, di era modern, ajaran ini tetap relevan sebagai pedoman hidup spiritual dan moral bagi umat Islam. Yang kelima, dengan memahami pembelajaran ini, kita dapat menjaga keimanan, menumbuhkan ketakwaan, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutipan penutup dari Imam Al-Ghazali,
Barang siapa mengenal Tuhannya dengan benar, maka hatinya akan tenang dan amalnya akan ikhlas. Baik. Terima kasih. Eh, Mohon maaf apabila ada persalahan kata yang saya ucapkan. Eh, semua baiknya adalah milik Allah, kesalahannya murni dari saya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.